Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajmain, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatik. Allahumma inna nas'aluka rahmat nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya Allah ya wasi'ur rahmah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kedua kalinya saya sampaikan, para jamaah sekalian, pengurus Masjid Jami' Al-Istiqomah, yang saya tidak sebutkan satu persatu, mungkin ada pembina, pengawas, dan pengurusnya dari Dewan Makmur Masjid. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah membahas tentang tahawud basmalah, walaupun belum semuanya, tapi harus dicukupkan juga. Sekarang ini masuk dalam tafsir surah Al-Fatihah. Jadi masuk dalam surah Al-Fatihah. Sebelum nantinya membahas mengenai ayat demi ayat, di dalam ayat tersebut ada kata atau kalimat demi kalimat. Sebelum membahas itu, misalkan ayat pertama, kalaulah ayat pertama kita sama-sama sudah tahu bahwa basmalah ada yang mengatakan bagian dari surah Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi intinya yang penting semuanya sepakat, yaitu ada 7 ayat. 7 ayatnya sepakat. Tapi apakah basmalah masuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Tapi sepakat 7 ayat. Kemudian misalkan kita mulai dari ayat yang pertama, kalau basmalah tidak masuk dalam Al-Fatihah, atau karena masuk tetapi sudah dibahas kan basmalah, maka langsung masuk ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bahas tuh satu-satu.
nanti. Tapi sebelum kita bahas satu-satu ayat, bahkan satu-satu kata atau kalimatnya, nanti akan saya bahas ini dulu. Nah, gitu. Berarti yang itu belakangan. Misalkan ini dari pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, bermula segala puji itu bagi Allah. Kalau Pak Soeharto tahu itu, Utawi, segala puji itu bagi Allah. Alhamdulillah, nanti kita bahas itu. Pujian, apakah pujian itu? Ini kan ayat pertama, pujian hamba kepada Allah. Pujian makhluk kepada Khalik. Apakah pujian itu hanya sebatas itu? Atau ada pujian-pujian lainnya? Misalkan pujian Khalik terhadap Khalik, Allah, ya puji Allah sendiri. Atau pujian Khalik terhadap makhluk, Allah memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW. Atau pujian yang keempat, antara makhluk dengan makhluk, yang biasanya kita memuji. Bahkan kita memuji bukan hanya terhadap Bang Wawan, tapi juga kita memuji kepada selain manusia. Kita memuji kepada selain manusia, yaitu kita memuji kepada makanan. Makanan kan kita puji juga, makanan kita puji. Gak boleh kita cerna, kita harus puji. Nah itu nanti dibahas ya, itu alam semesta. Nah itu kan alamin itu, alamin itu apakah maksudnya? Kan ini alam-alam ya, jamak kan ya, Pak Soeharto tahu. Jamak nih, apakah alamnya itu alam malaikat, alam jin, alam manusia, bahwa Allah itu Tuhan, alam jin, alam malaikat, alam manusia, atau Tuhan itu alam? Kan alam-alam ini banyak. Apakah alam-alam yang dimaksud adalah alam dari semenjak manusia belum ada, alam ruh, kemudian sampai alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, sampai nanti 3 waktu, yaitu yaumil hisab, yaumil jasa, dihisab kemudian dibalas. Tapi sebelum itu ada alam-alam lainnya. Apakah yang dimaksud al-alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan segala alam? Yang dimaksud yang tadi alam yang pertama, atau alam yang kelompok kedua, kan sebutannya alam-alam itu, atau alam lainnya? Misalkan Tuhan semesta alam, Tuhan segala alam-alam. Apakah alam tata surya, gitu kan? Nah itu nanti akan dijelaskan. Sebelum masuk itu sekarang nih, nah itu nanti belum. Nanti akan dijelaskan juga ayat demi ayat, kata atau kalimat demi kalimat. Nah sekarang apa dong materinya? Ini baru bagian pertama. Sabar ya. Nah, bagian pertama ayat jamaah. Kalau cukup waktunya nih, ada 6 poin yang akan dibahas. Pertama, penamaan surah Al-Fatihah. Nama lain surah Al-Fatihah. Kita pernah dengar ya? Nanti akan saya sebutkan. Namanya surah Al-Fatihah itu, nama lainnya, penamaannya apa saja sih? Selain yang sering kita dengar, Ummul Quran, Ummul Kitab, ada lagi nggak sih kita? Nanti akan saya sebutkan. Yang kedua, proses turunnya
suratul Fatihah, Al-Fatihah. Apakah turunnya di Makkah? Apakah turunnya di Madinah? Apakah turunnya di Mekah atau di Madinah? Apakah separuhnya turun di Mekah, separuhnya turun di Madinah? Nanti akan disampaikan. Ini sekarang nih akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, jumlah ayat. Nah, yang tadi itu disebutkan jumlah ayat. Sepakat 7, tapi apakah termasuk basmalah atau enggak? Kalau enggak, berarti kan ada 6. Lalu jadi 7, gimana cara ngitungnya? Nah, gimana cara ngitungnya? Kan basmalahnya jadi pakai. Gimana cara ngitungnya? Menjadi 7. Kemudian yang keempat, keutamaan surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukun membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ayo jemaah, kita tahu nih bahwa yang namanya Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau rukun kan harus, berarti kan dalam sholat. Tapi ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah bukan rukun sholat. Nggak pernah dengar kan? Kemudian yang keenam, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Garis bawahi, wajib. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Konsekuensinya, kalau garis bawahnya wajib, berarti kalau nggak baca gimana? Jadi nanti ada 3 kelompok. Yang pertama mazhab Malikiyah dan Hanabilah, mazhab Hanafiyah, yang terakhir mazhab Syafi'iyah. Sekarang masuklah ke materi yang pertama, nama lain surah Al-Fatihah. Ayo jamaah nih, sekarang materi pertama nih, nama lain surah Al-Fatihah. Ini karena filenya ada di ini, file itunya. Saya akan bacakan. Ada beberapa hal terkait dengan pembahasan surah Al-Fatihah. Sebelum kita membedah ayatnya satu persatu, yaitu tentang penamaan surah, turunnya, jumlah ayatnya yang tadi saya sebutkan, ada 6 materi. Pertama, penamaan surah. Setidaknya ada 3 nama yang disepakati untuk surah Al-Fatihah, yaitu Fatihatul Kitab. Yang disepakati ini nama suratul Fatihah itu Fatihatul Kitab. Yang kedua, atau bermakna Fatihatul Kitab itu maknanya pembukaan Al-Quran. Yang kedua, Ummul Quran, maknanya induk Al-Quran. Kita udah dengar nih, Fatihatul Kitab, Ummul Quran. Yang ketiga, As-Sab'ul Mathani. Pernah dengar? Sebagian pernah. Ayo jemaah, yang ketiga suratul Fatihah itu, kalau tadi namanya pertama Fatihatul Kitab, kemudian Ummul Quran, yang ketiga namanya As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. 7 ayat yang terulang-ulang. Jadi semuanya sepakat nih bahwa Al-Fatihah itu sepakat 7 ya. Penamaan ini didasarkan pada hadis
kalau ada in fokus bisa dia langsung ngomong. Ini namanya hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini kuat karena yang ngomong siapa? Nabi. Beda sama fi'liyah. Nabi melakukan, kemudian sahabat melihat. Nah, berarti kan sahabat melihat. Kalau qauliyah itu Nabi yang ngomong. Nanti kenapa saya jelaskan ini? Karena ada hadis yang bentuknya hadis fi'liyah, tapi sangat dipegang teguh. Qurtubi saya bagi filenya, PDF-nya saya kasih. Bukan hanya sekedar tafsir apa terjemah, tapi udah diterjemahkan. Ada 7. Nanti saya titipkan, siapa yang mau dititipkan saya titipkan di handphonenya. Mintanya sama dia aja. Sudah ada terjemahnya langsung, tafsir Al-Qurtubi. Ya, Pak Suwanto kalau minat mau baca-baca PDF 7 file, tapi ini baru mengcover sampai surah Al-Anfal. 1 file itu bisa dilihat nanti di dalamnya ada ta'awun, basmalah, termasuk Al-Fatihah. Jadi dasarnya ada. Nah ini bahwa setidaknya ada 12 nama untuk surah Al-Fatihah. Sebenarnya 11, satunya tambahan. Itu dikutip dari tafsir Al-Qurtubi halaman 277. Saya lihat kan, halaman 277. Nanti dicek tuh, benar kan ini? Cek. Saya akan bagi nanti. Ya kalau Bang Wawan sih kayaknya nggak bakal mau baca ya, banyak akan pusing ya. Tapi saya akan kirimkan lewat handphone cepat. Nanti saya kirim ya. Nanti dilihat di sini. Enak udah ada terjemahnya. Kalau tafsir Ibnu Katsir kan ada yang versi online gampang ya. Tafsir-ibnukatsir.com. Jadi Ibnu Katsir itu ini Al-Qurtubi. Pertama, Al-Fatihah itu dinamakan as-shalah. Sudah pernah dengar kan? Jadi Al-Fatihah itu dinamakan nama lainnya as-shalah dalam tafsir Al-Qurtubi, karena setiap rakaat sholat harus membaca surah Al-Fatihah, makanya dinamakan as-shalah. Yang kedua, dinamakan alhamdu. Jadi Al-Fatihah itu dinamakan alhamdu dalam tafsir Al-Qurtubi, nama lainnya. Kenapa? Karena surat ini diawali dengan lafaz alhamdu. Beberapa surah dalam Al-Quran sering dinamakan dengan lafaz yang paling awal, ya kan? Surah-surah itu, beberapa surah dari awal surah dinamakan nama surah tersebut. Ma anzalnal Qur'ana litashqa. Nah, ayo jemaah sampai ngantuk-ngantuk. Aku ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah, ya kan? Tadi yang pertama kan dapat 3, nah ini ditambah lagi 12. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ini yang sudah termasuk tadi, Fatihatul Kitab. Kemudian dinamakan Fatihatul Kitab yang berarti pembukaan dari Al-Quran, karena mengingat surat ini merupakan surat pertama dari urutan 114 surah. Selain itu juga karena surah inilah yang dibaca pertama kali dalam sholat. Jadi dinamakan
Fatihatul Kitab. Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Ya karena dari 114 surah itu dia paling awal. Yang kedua, surah yang dibaca di awal rakaat adalah Al-Fatihah. Begitulah kata Al-Qurtubi. Yang keempat, Ummul Kitab, yang bermakna induk dari kitabullah. Yang kelima, Ummul Quran, yang bermakna induk dari Al-Quran. Di dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi yang dibutin ini. Kenapa dinamakan Al-Fatihah itu Ummul Quran? Nabi Muhammad SAW berfirman, "Ma fit Taurat wala fil Injil mithlu Ummil Quran wa hiya sab'ul mathani wa hiya maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala." Ya Rasulullah, ini hadisnya ke hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya dari Allah. Di dalam Taurat dan Injil, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kauliah juga. Ummul Quran hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, induk Al-Quran adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketujuh, sebutan Al-Quran itu, Al-Fatihah itu disebut Al-Quranul Azim. Fatihah disebut Al-Quranul Azim. Fatihah disebut Al-Quranul Azim. Para dari kasih tahu ya, Saripati Al-Quran, Al-Fatihah, Saripati Al-Fatihah, Basmalah. Yang ke-8, sebutan Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Ayat jamaah. Al-Fatihah itu sebutannya Asy-Syifa. Berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi, Fatihatul Kitabi sifa'u min kulli summin. Fatihatul Kitab Al-Fatihah adalah syifa, penyembuh dari segala racun. Ayat yang mana? Fatihah itu asy-syifa, hadis yang menyebutkan Rasulullah yang mengatakan. Jadi dia obat. Saya lagi nyari nih, tapi belum ketemu. Itu di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat yang itu. Jadi Fatihah itu syifa, penyembuh, penawar. Ingat, inti dari Al-Quran adalah Fatihah. Inti dari Fatihah adalah basmalah. Al-Quran sendiri kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu syifa. Al-Quran kan syifa kan? Sering dibaca sama imam dalam surah Al-Isra ayat 82. Imam sering baca kalau semua. Tapi ayat yang 82-nya, Aqimis
salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqq wa zaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu diturunkan sebagai sebagai sifat, sebagai obat rahmat dan rahmat lil mu'minin. Ayo jemaah, ini dengerin ya, ini dengerin. Jadi Al-Quran, karena kita sedang membahas Al-Fatihah, Al-Fatihah itu obat penawar. Jadi penawar yang bernyembuh, ya syifa itu penawar penyembuh. Penawar atau penyembuh. Kalau obat itu dawa, lidah dawa, setiap penyakit ada obat. Tapi kalau syifa itu penawar atau penyembuh. Al-Quran bilang bahwa Al-Quran adalah penawar atau penyembuh. Al-Fatihah juga kata Rasulullah, dia adalah syifa, makanya dinamakan asy-syifa. Penyembuh apa? Syifa di ayat 82 itu holistik, penyembuh psikis dan fisik. Jadi dia bisa menyembuhkan spiritual kita dan fisik kita bisa menyembuhkan sebagai penawar. Berarti Fatihah bisa sebagai penyembuh psikis dan fisik. Sama. Kalau penyembuh psikis sudah pastilah. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa Al-Quran itu mukjizat, salah satunya dia kalau didengerin mau lagi senang oke, mau lagi susah juga oke. Lagi ada kematian baca Al-Quran asik, lagi ada acara kawinan baca Al-Quran enak. Tapi kalau lagi ada kawinan dangdut, lagi ada kematian dangdut, dilempar sampai mati. Sampai aku. Dan itu yang ngomong bukan hanya orang Islam. Nah kalau fisik nih, fisik itu ada ayatnya. Saya bacakan ini pernah saya sampaikan ya. Jadi ayat 22 surah Qaf, surah ke-50. Jadi ayat 22-nya dicatat. Nih, Bang Sinek catat ya. Ayat 22 surah Qaf. Fisik nih, fisik, urusan fisik. Jadi ayatnya begini bunyinya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Ayatnya begitu tuh bunyinya. Ayat 22 surah Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Jadi lakon sungguh perhatikan, sudah ada lam, ada ton, lakon sungguh dua-duanya belum tahu kan? Banyak paham lam apa?
ghurfatin min hadza, sungguh-sungguh kamu di kita nih dalam keadaan lalai. Kita ini dalam keadaan lalai. Min hadza, kita udah dikasih peringatan lalai. Maka syabna angkat ghita'aka, maka akan kami buka dari engkau penutup yang menutupi matamu. Fabasarta yauma hadid, maka penglihatanmu pada hari ini, hari apa? Pada hari saat ajal kita itu hadid, tajam. Ya jamaah, ayat ini kasih tahu sama kita bahwa nanti kalau ajal sudah menjemput, itu mata kita itu disingkap. Ini udah pernah saya sampaikan dalam entah khutbah Jumat, entah ceramah. Tapi itu ingat, ketika ajal mata kita ini tafsirnya juga begitu. Ketika ajal mata kita itu langsung tajam. Tajamnya apa? Tajam kita bisa melihat nanti tentang balasan kebaikan dan keburukan. Bayangin, balasan kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan. Itu baru dikasih DP. Tahu DP? Paspor. Kalau tahu Betawi, paspor. Ada yang senyum-senyum, ada yang grok-grokan jenengan aja. Saya cari kisahnya masyhur, ayat ini dibacakan oleh Nabi, tapi saya cari kisah ini masyhur. Cuma katanya ini la asla lahu, gak ada asalnya kisah ini. Maksudnya gak ada dalam hadis, kemudian dalam asal juga gak ada. Cuma ada penjelasan dari mulut ke mulut tentang kisah apa? Kisah sahabat-sahabat ya. Pernah dengar kan sahabat-sahabat? Pernah dengar ya? Sahabat yang waktu sakaratul maut itu dia ngomong tidak lebih jauh, tidak yang baru, tidak semuanya. Itu masyhur ceritanya, sering diceritakan oleh dai penyampaian. Tidak lebih jauh langkah kaki dalam berjamaah, karena dia udah cukup jauh. Kalau mau sholat jamaah dia udah cukup jauh. Siapa di sini yang paling jauh? Pas sholat itu rumahnya di mana? Yang motor ya? Nggak jauh ya? Nah ini ketika di DP dia merasa kenapa tidak lebih jauh. Dia berjamaah, yang mampu nafsi, kadang-kadang kita jamaah berat banget ya kita. Tapi kalau tadi pas konten pada saat ajal, ya kenapa kan? Lebih jauh ya. Jadi kalau lebih jauh lebih asik lagi nih masa itu, lebih asik lagi di masa. Kayak kita ada yang 3 lapis, ada kaos kotak tuh ya, atau kaos kondom, pakai ini kemudian pakai jaket. Ini kalau lebih lagi tambah lagi yang memanjang kayak garisnya Pak. Tapi dikasih yang paling luar itu kan yang sering kena debu ya, dikasih yang ini. Ketika ada orang yang kedinginan dikasih. Itu jadi kemudian udah sholat di masjid, tetangganya sebelahnya yang bempet-bempet ngomong-ngomong gitu sebagainya, bisa jadi kena, bisa jadi nanti di masjid kena juga gitu, bisa jadi kalau kotor ya, kalau bersih ya. Itu dipakai untuk cuci, baca ayat 22 surah Al-Qur'an tapi qurratu min hadza faqashana ka qira'atan wa suratan yawma hadid. Ditanya, itu ditanya ada gak dalilnya? Gak ada. Tapi ayat ini
bumi fisiknya itu sakit berat. Tapi kan dikasih tahu bahwa Fatihah itu syifa, Al-Quran itu syifa. Syifanya apa? Syifanya baik fisik maupun psikis. Itu dalam surah Yunus itu dikatakan, A'udzu billahi samil minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Jadi wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran itu Al-Quran dari Tuhanmu, dan dia sebagai penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya. Tapi jangan gimana ya? Jangan kesal-kesal juga gitu. Nih kalau bawa baca langsung. Maka ku tapi kufran bi hadza wa khashab maka itu apa maksud kalian wahid. Yang itu juga. Sama-sama kita baca buat diri kita baca. Udah habis ya? Udah habis ya? 2 menit lagi. Baru satu dari nama lain surah Al-Fatihah. Sampai jam berapa sih kawan-kawan? 2 menit. Hah? 2 menit. Jam 7 lewat berapa? 2 menit. 7 lewat 19 1 menit. ada 1 menit. 1 menit. Yang ke-9 sampai 12 ya, Ar-Ruqyah. Dasarnya adalah hadis riwayat Nabi Sa'id Al-Khudri. Wa ma adraka annaha ruqyatun. Dan tahukah kamu bahwa surat ini, surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ruqyah, bisa beruqyah. Nah, kalau saya kasih tahu lagi, dari mana itu dalilnya? Dalilnya nggak ada dalil ini ya, dalil tata caranya ya nggak ada. Seperti tadi itu, takut kita ini bisa fisik akal. Ruqyah belum tidur kan kita bisa beruqyah diri. Dari kecil udah diajarin orang tua kita. Saya lanjutin dulu kan. Ruqyahnya itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-asas. Jadi Al-Fatihah itu dinamakan Al-asas. Karena ini dasarkan atas asal dari Ibnu Abbas. Asal itu ucapan sahabat ya, bukan ucapan Rasulullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan sudah selesai. Wa asasul kutubil Quran wa asasul Quranil Fatihah ini. Wa asasul kutubil Quran wa asasul Quran Al-Fatihah wa asasul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang disampaikan. Dan sudah sampai masuk waktu siang. 1 menit lagi. Habis. Mohon maaf ya, nanti kita lanjutin. Dari 6 itu baru 1. Berarti Fatihah akan panjang ini, bisa jadi panjang banget ya. Al-Fatihah. Wa ya karim, wa ya rahim.